Shalom, selamat pagi para saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Weekend with Jesus. Hari ini Sabtu 11 Mei 2024. Para saudara yang terkasih, hari ini kita sedang memasuki Novena Allah Roh Kudus hari yang kedua. Bacaan Injil pada hari ini masih merupakan satu lanjutan dari rangkaian amanat perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Dan kali ini di dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para murid tentang berdoa dalam namanya. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 23 sampai dengan 28. Saudara yang terkasih, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sebuah embel-embel, bukan hanya suatu penutup doa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, lebih dari sekedar itu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sungguh mempunyai satu kuasa, yaitu ketika kita berdoa dalam namanya, kita sedang berdoa di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam kuasa-Nya yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan Yesus itulah yang menjadi kuasa dari doa kita. Bukan karena doa kita sehingga doa kita itu dikabulkan, bukan karena kita, tetapi karena kuasa Yesus yang diberikan kepada kita. Kuasa Yesus itulah yang akan membuat doa kita dikabulkan. Selanjutnya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berarti juga berdoa di dalam kehendak-Nya. Kehendak Bapa bagi setiap kita, kehendak Bapa atas kehidupan kita. Mungkin kita bertanya dan kita berkata, apa kehendak Bapa? Saya belum terlalu memahami kehendak Bapa. Saudara, minimal ada dua hal yang sungguh boleh menjadi satu kehendak Bapa yang kita ketahui. Ketika doa kita itu adalah doa yang membawa kasih baik bagi orang lain maupun diri kita, dan juga membawa damai bagi orang yang kita doakan atau bagi diri kita. Dua hal ini yang boleh sungguh menjadi satu tanda bahwa kita mengerti kehendak Bapa, kita mengerti kasih Bapa, kita mengasihi Tuhan Yesus yang menjadi utusan Bapa. Saudara terkasih, demikianlah kita berdoa. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa apa yang kita doakan dalam namanya akan diberikan Bapa kepada kita. Ini sungguh suatu yang luar biasa. Tetapi para saudara yang terkasih, betapa sering kita mendengar ataupun kita sendiri mengalami bahwa seolah-olah doa-doa kita itu tidak terjawab atau belum juga dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita mendengar itu atau kita sendiri mengalaminya. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Apa yang kita sampaikan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Bapa akan memberikannya kepada kita, sungguh Tuhan genapi. Namun kita harus kembali kepada kehendak Bapa, bahwa tidak semua yang kita doakan itu persis sama dengan apa yang Bapa rencanakan buat hidup kita. Seringkali apa yang kita harapkan itu
hanya terpaku pada saat ini, pada satu waktu yang sedang kita harapkan saat ini. Tetapi Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sesungguhnya. Bukan hanya untuk waktu ini, hari ini, tetapi jauh ke depan. Tuhan tahu dan Tuhan melihat semua itu. Dan Tuhan memberikan sesuai dengan rencana dan kehendaknya, sesuai dengan apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita memasuki novena hari yang kedua. Tema novena ala Roh Kudus tahun ini di Keuskupan Surabaya adalah Roh Kudus penolong gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan secara khusus pada hari kedua ini, tema novena kita adalah Roh Kudus menguduskan gereja dalam misi menguduskan dunia. Saudara, apa yang menjadi intensi saudara dan saya, kita semua secara pribadi pada hari ini? Mari saat ini kita mau satukan juga dengan intensi gereja bagi seluruh dunia. Kita mau bawa setiap doa kita di dalam namanya, di dalam kuasanya, di dalam kehendak Bapa yang sungguh mengasihi kita semua. Selamat pagi, saya Jeronima Theodora Inge, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Keuskupan Surabaya. Berkat Tuhan bagi kita semua.